Kita masuk ke terakhir kita komplemen ya kemarin ya, terakhir. Sekarang kita masuk ke masih bab 2 ya. Masuk ke komplemen. Udah kemarin ya, kita udah masuk ke komplemen 1 adalah mengubah bilangan binar 0 menjadi 1 dan satunya menjadi 0. Nah, itulah komplemen satunya dari suatu kelompok bilangan ya, bilangan binar. Jadi jika dia 1 dirubah menjadi 0, jika dia 0 dirubah menjadi 1. Itulah komplemennya ya. Kalau dia 0 ya 1 semua, kalau 0010 menjadi 1101 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah komplemen 2. Nah, kalau komplemen 2 tidak bisa langsung dapat. Kita harus komplemen 1 dulu karena dia berasal dari komplemen 1 dan ditambah atau dijumlahkan dengan 1. Nah, tambah ya. Bukan angkanya ditambah di belakang tapi hasilnya dijumlah dengan 1 ya. Umpamanya 000 tidak bisa langsung dapat kita komplemen satunya dulu. Nah, 0-nya diubah menjadi 1 tambah dengan 1. 1 tambah 0. Bawaan 1, 1 tambah 1 0, bawaan 1, 1 tambah 1 0, bawaan 1. Dapatnya 1000. Ya, tidak semuanya jadi 5 seperti itu ya, tergantung dia yang di belakangnya. Umpamanya ya 0010. Ya dia dapat 1101 ditambah 1 menjadi 110. Kalau 0-nya di belakang ya tinggal diubah. Ya. Yang contohnya yang terakhir nih. 1001 menjadi 0110, ya ditambah 1 menjadi 0111. Ya. Jadi hanya kalau 1 di belakang baru dia akan ke kirinya bisa berubah ya. Tergantung ke kirinya ada 1 enggak, kalau 0 ya hanya 1 saja yang berubah. Seperti yang nomor nih. 011 0. Jadi 1001 ya ditambah 1, ininya menjadi 0, ini menjadi 1 ya. 1010. Nah, itulah komplemen 2-nya. Nah, ini untuk apa dia komplemen 2 dan komplemen 1 ini adalah gunanya adalah untuk pengurangan. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan kurang, dia pengurang dengan cara menjumlah. Nah, jadi, contohnya ini bilangan 111 dikurangi 101. Nah, kalau biasanya ini kan yang 2 ini kan ini kan nggak masalah ya. 1 kalau 1 0 ini nggak ada pinjaman. Nah, kalau di komplemen gimana? Yang bilangan di atasnya tetap sama. Ya, sama 11 ya 1 dia 1. Kalau dia 1010 ya 1010. Nah, cuma kalau yang di bawahnya pengurangnya, nah ini baru dia diubah dari 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. Jadi 101 dia menjadi 010. Dan tanda kurang berubah menjadi tanda tambah. Nah, jadi 010 adalah komplemen 1 dari 101. Tadinya dikurang menjadi tambah. Nah, kalau tambah nanti ada 2 kemungkinan kan, ada bawaan atau tidak ada bawaan dia untuk kolom terakhirnya. Umpamanya dia 3 digit nih. Dijumlah dengan bilangan tertentu, ada nggak bawaannya? Atau tidak ada. Jadi 2 kemungkinannya, ada bawaan atau tidak. Jadi tinggal kita jumlah. Karena menjumlah lebih mudah daripada mengurang. 1 tambah 0 ya 1. 1 tambah 1 0 bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 0 1 0. Jadi bilang aslinya adalah 3 digit di jumlah dia menjadi 4. Jadi kalau pengurangan kan mungkin dia lebih bertambah ya. Kalau pengurangan itu dia pasti minimal sama atau lebih kurang. Tidak mungkin dia umpamanya 10 dikurang 7 nggak mungkin lebih dari 10. Pasti kurang dari 10. Nah, ini juga di 3 digit jika dikurangi nanti nggak mungkin dia lebih. Nah, ini hasilnya lebih. Nah, jika ada lebih bawaan ini kita ambil dan dijumlah dengan sisanya. Sisanya kan nih. Diambil ini, 1 diambil, sisanya 001 yang ditambahkan. Jumlah inilah hasilnya. Jadi, kalau pengurang dengan komplemen 1, berarti
Jika ada bawaan, ya, bawaan tersebut diambil, dijumlah dengan sisanya. Nah, itulah hasil. Nah, ini secara langsung, ini secara komplement. Nah, peralatan digital dia menggunakan ini cara komplement. Tidak ada secara langsung. Begitu juga nanti dia IC-nya yang pengurang jajar itu nanti ya tidak ada pengurang langsung, ada pengurang komplement. Cara menjumlah. Nah, tetapi pengurangnya harus dibalik dulu. Tidak boleh langsung. Kalau ini yang kita jumlah berbeda dong dia kan. Satu mengurang ya. Ya, yang di bawahnya diubah. Itu dia komplement. Kalau ada bawaan. Contoh lagi. Kalau ini kan baru ada peminjaman kan. Ini udah kayak ini minjam gitu kan. Nah, dia tidak, yang di atasnya sama, yang di bawahnya diubah. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Ya. Kemudian baru dijumlah. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 0, 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. Di atasnya dia 5, 4, hasilnya 5. Berarti ada bawahan. Di bawaannya ini kita tambah dengan nah, ini ya. Yang di atasnya ya. Sisanya kan 00, 10. Berarti dia baru ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 001. Kita dulu. Hasilnya dia tidak mungkin lebih besar kan daripada yang namanya pengurang. Ya, ya. Sama kalau kita langsung. Nah, ini pinjaman. Nah, kalau ini minjam kan minjam ke sini, minjam ke sini kan. Nah, sama. Yang di atasnya tetap, yang di bawahnya kita ubah. Dan tanda dari kurang menjadi tambah. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 0, bawah 1. Bawahnya 1, diambil, dijumlah dengan sisanya. Sisanya 0 3 kali ya. Dapatnya 1. Jadi 4 dikurang 3, 1. Itu kalau ada bawaan. Gimana kalau bawaannya nggak ada? Oh, ya. Kemungkinan ada. Ada 2 kan, ada bawaan atau tidak ada bawaan. Tergantung dari bilangan yang dijumlah. Jika terakhir tidak ada bawaan, ya, pasti dia gimana? Nah, ini dia nanti dia contohnya. Nah, di sini pengurangnya lebih besar daripada yang dikurang. Ini 1010. Ini 1 sama. Oh, ini lebih besar kelihatan sini ya. Nah, ini lebih besar. Ini sama, di atasnya tetap, di bawahnya diubah. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Jadi 1101 menjadi 0010. Kemudian tanda kurang menjadi tambah. Nah, 0 ditambah 0, 0. 1 ditambah 1, 0. Bawaan 1. 1 ditambah 0, ditambah 0 dapatnya 1. 1 ditambah 0, 1. Di atasnya 4 digit, hasilnya juga 4 digit. Tidak ada bawaan. Nah, kalau dia tidak ada bawaan, nah kita kembali dulu yang tadi. Jadi kalau ada bawaan, berarti bilangannya pertama dia adalah bilangannya positif. Jadi kalau ada bawaan, ini hasilnya positif. Karena pengurang, ada 2 kemungkinannya positif atau negatif kan. Tergantung dari pengurangnya lebih besar atau lebih kecil dari kurang. Jadi kalau ada bawaan, bilangannya positif. Tapi ingat, bawaannya diambil dulu, dijumlah dengan sisanya. Hasil itulah yang nilai pengurangannya. Jadi kalau dia ada bawaan, positif ya. Nah, ini kalau nggak ada bawaan gimana? Ada negatif. Jadi kalau ada bawaan positif, berarti tidak ada bawaan adalah bilangannya negatif. Tapi negatifnya bukan ini. Ya, negatifnya adalah karena tadi dia dibalik, ya hasilnya dibalik dulu, itulah negatif. 1100 menjadi 0011, tandanya negatif. Jadi kalau dia tidak ada bawaan, itu bilangnya negatif. Tapi ingat, bukan bilangan ini di hasil penjumlahan, ya, tapi adalah dibalik dulu, baru bilangan negatif. Jadi ya, ini untuk menentukan bilangan negatif juga untuk bilangan tidak bertanda nanti adalah komplement, biasanya komplement 2 tapi. Jadi ingat, kalau ada bawaan dia positif, tetapi ingat bukan positifnya hasilnya itu diambil dulu bawaannya, dijumlah dengan sisa. Kalau tidak ada bawaan berarti dia negatif. Cuman ingat,
negatifnya bukan bilangan itu, tapi dia dibalik dulu. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Satu lagi kita ambil contoh. Pasti ya, yang di atasnya lebih besar ya. Yang di bawahnya lebih besar ya. Ini 0, di 1. Udah, kita lihat. Yang terbesarnya kita lihat. Kalau ini masih 1 baru dicek lagi. Ini di atasnya tetap. Nah, cuman ingat, umpamanya ini kan 0 di depan nggak ada gunanya, jangan nggak ditulis ya. Nanti dia, apalagi yang di bawah gitu ya. Kalau dia 4 digit, di 5 digit, di bawahnya ini tidak ada 0 juga, nggak usah ditulis kan. Nah, tetap ditulis karena komplement nanti 0 menjadi 1, 1 menjadi 0. Kalau tidak ada, dia tidak yang berubah ya. Nah, kalau untuk komplement jangan lupa. Kalau di sini 5, di sini juga harus 5. Ya. Jangan lupa walaupun dia 0 ya depannya. Karena nanti 0 berbeda. Ya. Kalau komplement dia, ya kalau tidak ada ya apa yang mau dibalik. Nah, kalau dia 0 menjadi 1 dia kan. 1 menjadi 0. Nah, dibalik 1 menjadi 0, 0. 0 menjadi 1. 1 di belakang menjadi 0, 0. Baru dijumlah. 1 ditambah 0, 1. 0 ditambah 0, 0. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. 1 ditambah 1, 0 bawaan 1. 1 ditambah 0, ya dapatnya 1. Di atasnya 5 digit, di bawahnya juga hasilnya. Berarti dia tidak ada bawaan. Nah, bilangnya negatif. Tapi ingat, dibalik dulu baru itu bilangannya. 1001 menjadi 01110. Nah, inilah hasil dari pengurangan tanpa kita mengurangi. Nah, juga cuma ingat, kalau ada bawaan, dia positif. Bawaannya diambil dengan sisanya dijumlah. Tidak ada bawaan, dia negatif. Tapi terdapat negatifnya, bilangan tersebut dikomplement satukan lagi. Artinya dibalik lagi ya. Dibalik lagi. Itulah hasilnya. Itu komplement 1. Komplement 2, sama. Nanti dia cuma ada bawaan juga, tidak ada bawaan juga. Cuman dia komplement 2-nya setelah dibalik ditambah 1 dulu ya. Contohnya sama dengan yang tadi ya. 111 dikurangi dengan 101. Di atasnya tetap. Di bawahnya diubah. Ingat diubahnya dibalik dulu baru ditambah dengan 1. Nah, ini ya. Jadi kalau dibalik dia kan hasilnya nih adalah 010 ya. 0102 ya kan. Nah, ditambah dengan 1. Nah, makanya komplement 2. Ingat, kalau komplement 1 dia adalah 010. Tapi dia komplement 2 ditambah. Nah, jika dia ada hasilnya ada bawaan ya. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Tambah 1, 1 bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. Nilainya di atasnya 3 digit, di bawahnya 4 digit. Ada bawaan. Kalau komplement 1 tadi hasilnya ini kita jumlah dengan sisanya. Kalau di sini tidak, hasilnya bawaannya dicoret. Jadi hasilnya adalah yang tanpa bawaan. Nah, tadi bawaannya dijumlah, lalu dicoret. Kenapa dicoret? Karena sudah ditambah di atas. Di atasnya udah tambah 1 kan, kalau komplement 1 kan hanya dibalik. Sedangkan kalau komplement 2, dibalik dulu baru ditambah dengan 1. Nah, makanya dia dicoret di sini. Hasilnya sama, mau komplement 1 atau komplement 2. Bawaan dicoret. Kalau komplement 1, bawahnya diambil, dijumlah. Nah, ini kan tidak dijumlah lagi karena sudah jumlah di sini. Nah, kalau jumlah lagi nanti 2 kali dia jumlahnya. Yang 1 kali ya. Komplement 1 itu 2 itu adalah komplement 1 yang ditambah sekali. 1 ya. Contoh lagi. Di atasnya tetap. Ya. 1101. Di bawahnya 1010 menjadi, nah, jadikan komplement 1 dulu. 0101. Ditambah 1 menjadi dia 110. Karena 0101 kan, belakangnya 1. Jadi komplement 2. Hati-hati komplement 2 ya. Dapat ditambah dengan 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1, 1. 1 ditambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. Di atasnya 4 digit, di bawahnya 5 digit. Dicoretlah komplement 1-nya. Itu dia. Coret. Itulah hasilnya. Karena di atasnya sudah ditambah dengan 1. Nah, ini kalau gimana dia yang tidak ada bawaan, contohnya. Di atasnya tetap 10010. Di bawahnya 1011 diubah menjadi 010 semua belakang ditambah 1. Jadi 01001. Satunya hasil penambahan nih ya. Kemudian dijumlah 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, ya 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1. Di atas 5 digit, di bawah 5 digit. Tidak ada bawaan. Sama dia dengan komplement 1. Jika tidak ada bawaan, dia negatif. Tapi negatifnya bukan ini. Nah, ingat.
Negatifnya dia dibalik dan ditambah 1. Dibaliknya ke dia hasilnya adalah 00, 1, 00 kan, ditambah 1. Dikembalikan komplement 2 juga. Kalau komplement 1 tadi dibalik berarti komplement 1 kan. Ini juga dibalik dan ditambah 1, komplement 2 ya. Di komplement 2 kan. Jadi hasil 00 kemudian baru ditambah 1. Jadi ya. Yang terakhir contohnya ada 6 digit. Ya. Di atasnya tetap, di bawahnya diubah, 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, kemudian baru ditambah dengan 1. Karena di akhirnya kan 1 nih. Tambah 1 dia menjadi 1, ini menjadi 0. Ya. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1, 1 tambah 1, 0. 0 tambah 0, nah ini kan ada bawaan ya. Ini bawaan 1. 1 tambah 1, 0. Bawaan 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Di atas 6 digit, di bawah 6 digit. Dia negatif. Negatifnya tapi dia dibalik dulu dan ditambah 1. 1 menjadi 0, 0 menjadi 1, hasilnya ditambah lagi dengan itulah tandanya negatif. Nah, jadi kalau dia tidak ada bawaan berarti dia negatif. Oh ya. Pengurangan dengan komplement 1 atau komplement 2. Bebas kita menggunakannya, tapi ada kebanyakan di peralatan digital dia menggunakan komplement 2. Itu juga untuk mencari apa namanya? Untuk mencari bilangan negatif ya. Bilangan negatif. Ini perkalian biner. Ini gampang. Karena dia hanya yang menghasilkan adalah 1 kali 1. Nanti masalahnya adalah hasil perkalian yang akan perlu kita jumlah. Kalau dia lebih dari 1 kolom ya, pengalinya ya. Kalau pengalinya bisa 1 kolom, hasilnya harus dijumlah. Kembali lagi kita jumlahkan. Nah, makanya penjumlahan bilangan biner itu yang penting. Di pengurangan juga dengan jumlah. Dengan komplement ya. Perkalian nanti hasilnya juga dijumlah. 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. Hanya 1 kali 1 yang nilainya 1. Yang lainnya masih 0. Nah, contohnya ini 3. Nanti dia karena ada angka 0 ya, dia nanti akan menjadi di bawahnya itu akan menjadi 0 juga. Tapi dia tidak berbeda ya, 0-nya di tengah. 1 kali 1 ya 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Kemudian yang kedua nih kan, 0 kali 1, 0. 0 kali 0, 1, 0. 0 kali 1, 0. Cuman dia mulainya dari sini ya. Kedua. Sejajar. Ini mulainya dari sini. Yang kedua mulai dari sini. Yang kosong ditambahkan 0. Kemudian yang 3 mulainya dari sini. Tapi dia 1 semua. Tambah 0,2. Nah hasilnya baru dijumlah. Nah, ini kan masih 2 ya, karena ini 0. Udah pasti dia paling banyak angka satunya 3. Nah ini nggak masalah. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0 bawah 1. 1 tambah 1, 0 bawah 1. 1 tambah 1, 0 bawah 1. Kemudian ini juga 3 baris. Walaupun dia panjang di atasnya, kecuali yang di atasnya di bawah, nah, itu akan berbeda. Nah, walaupun hasilnya sama. Ya. Ini kita balik, ini di bawah, ini di atas. Ini cara penjumlahannya akan berbeda, bahwa hasilnya akan sama. Karena dalam perkalian itu A dikali B sama dengan B dikali A. Itu juga berlaku dengan binar. Ini lebih baik kita gunakan yang sedikitnya di bawah ya. Jadi dia menjumlahnya hanya 2-3 baris. Kalau di atas ini bisa 5 baris. Walaupun 2-nya 0 ya. Nah, jadi yang angka 1 juga 3. Nah, yang di bawah kan angka 1 malah 2. Itu lebih sederhana. 0 ya, tulis 0 semua. 1, nah, mulainya di sini ya. Nah, sama dia dengan di atas, cuma mulainya di sini. Tambah 0 di belakang. 1 lagi, mulainya di sini. Tambah 0 di belakangnya, 2. Ini jumlah 3 baris, tapi karena ada 2. Baris pertamanya 0. Tak masalah. 1 tambah 0, ini 0 semua udah 0. 1 tambah 0, 1 tambah 1 bawaan 1. 1 tambah 1 bawaan 1. 1 tambah 1 bawaan 1. 1, 0. Nah, gimana kalau bilangannya lebih dari 3 nanti ya? Kalau ini juga masih 3 ya, 3. Pertama 0 semua. Nah, nanti cuma dia pakai koma. Komanya nanti kita hitung. Ini 4 angka, loh, koma nanti hasilnya harus 4 angka. 1 sama. Kemudian 1 lagi sama, cuma geser di sini. 0 2 kali. Yang terakhir 0 3 kali ya. Ini baru kita jumlah. Cuma yang di atas juga 0 juga kan? Nah, ini sama dia paling banyak angka satunya 3. Jadi 1 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0. Sama sini 3. Ya, sampai sini dia. 3 angka satunya H1 menjadi 3. 1 lagi ini menjadi 2, 0 ini menjadi
2, 0, 1, 0. Nah, ya. Ini 3. Ini 2 angka satunya 0. Ini 3. 1 bawaan. Ini pindah sini 1. Ini 2, 3 lagi. 1 bawaan 1. Ini 2. Pindah sini. Ini 2. Kemudian hitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komanya 4 belakang koma. Nah, ini yang 4. Nah, ini bisa jadi 5 sebenarnya kan. Cuma 0, 1 ya. Pengaruh. Sehingga nanti dia dalam penjumlahannya bisa angka 4-nya 1. Nah, kalau 3 kan hasil 1, bawaan 1. Nah, ini kalau di 4 gimana? Nah, ya 2 di angka ininya ya. Kalau dari kanan ke kiri, dia kalau pinjam kita kemarin 1 angka 1 dari kanan ke kiri dipindah sini jadi 2. Kebalikannya, 2 angka 1 ke sini menjadi 1. Kalau 4 ya menjadi 2. Kalau 3 ya tetap 1 bawaan hasilnya 1 gitu kan. Kalau 5 ya tetap 2 bawaan 1. 6 baru di 3. Kelipatan 2 ya. Kalau 2 di 1 angka satunya dari kiri ke kanan ya. 2 angka 1 yang di kanan pindah ke kiri menjadi 1. 4 angka satunya menjadi 2. Nah, kalau susah ya kita hitung 1 baris 1 baris. Ini kita buat dulu nih ya. Sama. Yang 3-nya 0 semua. Yang keempat sama lagi mulai dari sini. Satunya ya. Satu yang di atas ini. Yang kelima juga mulainya di sini. Bisa 0,4. Nah, kemudian kita jumlah. Nah. Cuman ini takutnya angka 4-nya, angka 1-nya lebih dari 3. Ya udah, kalau tidak mau bisa seperti langsung, udah jumlahkan ini dulu. Hasil dari baris pertama kedua dijumlahkan dengan baris keempat. Hasilnya baru jumlahkan baris kelima. Itu paling banyak angka 1-nya 3. Nah, kalau ini enggak, misalkan ini 1 juga. Kemudian 1, 1 hasilnya 0. Bawaan 1 kan? 3 angka 1 hasilnya 1 bawaan 1. 3 angka 1 hasilnya 1 bawaan 1. 4 angka 1 gimana? Hasilnya 0. Bawa ke sini dia menjadi 2 angka satunya. Ya, 2 angka satunya. Jadi 2 karena 4 kan? 1 pindah ke kiri jadi 2. Kalau dari kanan ke kiri dari 1 menjadi 2. Itu ya, makanya 4 dia 2. Tapi ke sini nggak bisa dia 4 ke sini langsung ya. Karena 2 dulu 2. Nah, 4 0. Ini ya. Ini kan 4 ya, 0. Pindah ke sini. 4 lagi kan? 0 lagi. Ini kan 2 ya. Ini kan 4. Bawah 1 0, bawah 1 ya 4, 0. Pindah sini 2 kan? 5 kan? 5 hasilnya 1, 2 ke sini. 2 dengan 1 3. 1 hasilnya 1. 0 lagi, pindah lagi 1, 0 lagi 1 di depan. Kemudian 4 angka di belakang koma. 1 2 3 4. Nah, kalau nggak bisa seperti ini udah ini dulu hasilnya tambah dengan ini. Hasilnya tambah dengan ini. Sama ya. Kemudian pembagian. Nah, ini pembagian sama juga dengan pengurang. Pengurang itu lebih susah dari penjumlah. Pembagian juga lebih susah daripada perkalian. Hasilnya, nah, kalau perkalian kan pasti dia lebih besar nanti ya. Kalau kecuali dari 0. Kecuali dikali dengan yang kecil daripada 1 gitu ya. Jika dia lebih besar daripada 1, dia kecil lebih besar. Oke, kalau pembagian, jika pembaginya lebih besar daripada 1, dia akan lebih kecil dari, hasilnya pasti lebih kecil dari. Kecuali pembaginya lebih kecil dari 1, dia baru nanti hasilnya lebih besar. Sama ya dengan desimal. Dan tidak semuanya bisa habis. Juga desimal, umpamanya 10 dibagi 3, ya dia tidak akan pernah habis. Dapatnya 3,333 terus. Ini juga nanti bilangan binar ya, tidak semuanya habis dibagi. Tergantung dari pembagiannya. Ini contohnya, 1100 dibagi dengan 1. Nah, pasti dapatnya 1 dulu, karena ini lebih kecil daripada ini ya. Nah, yang dibagi lebih kecil dari pembagi, yang pembaginya lebih kecil dari pembagi, pasti dia 1. Kalau desimal ya mulai 0 dari sampai 9 ya, ini pasti 1. Hanya 1 dan 0 saja. 1 berarti 1 kali 1 0 ya 1 0. Dikurangi 1 dikurangi 0 ya 1. Nah, ya. 1. Otomatis ini kalau setelah pengurangan ini, otomatis yang di atasnya turun 1. Apapun dia. Kalau enggak turun 0 ya, kebetulan dia 0 ya 0. Kemudian dicek lagi, apakah ini lebih besar atau sama dari pembaginya. Kalau sama atau lebih besar, berarti dia langsung dibagi. Kalau tidak, turun lagi 0. Atau bilangan di atasnya. Cuman turun yang kedua berarti naik 0.
ke atas. Nanti akan ada. Ini kebetulan pas ya, udah lebih sama atau lebih besar ya. Satu lagi. Dapat 0, ya kan? Hasilnya. Yang ini kan turun 0, naik 0 ke atas. Ya. Kalau yang terakhir 0 ini turun naik ke atas. Tapi kalau masih ada bilangan yang bukan 0, itu harus dibagi lagi. Ini adalah 12 dibagi dengan 2 dapatnya 6. Nah, 1100 ada 12, 10 ada 2, hasilnya 110 dapatnya 6. Ini adalah 2, 4, 8, 16, 24, 25 nih. 25 dibagi 5. Kalau desimalnya ya. Binarnya 11001 dibagi dengan 101. Nah, ini lebih besar ya. Udah pasti 1 dulu di atas. 1. 1 kali 100 ya 100 101 dikurangi. Ini nggak bisa minjem. Angka sini 2, angka satunya pindah ke sini. 2 angka 1 dikurang 1 dapatnya 1. Ini satunya udah dipinjam udah jadi 0. 0 kurang 0 0. 1 kurang 1 0. 1. Turun angka 1 di atas. Turun angka yang di atasnya terserah. Kebetulan ini 0 ya. Otomatis ya. Nah, dicek setelah turun yang pertama ini, apakah ini lebih besar daripada pembaginya? Ternyata ini lebih kecil. Pembaginya 3 digit, dia 2 digit. Ya. Jadi dia tidak bisa dibagi nih. Turun lagi di atas. Cuman turun yang di atas ini, di hasilnya naik 0. Turun yang di atas. Ini tergantung ya, bisa 1, bisa 0. Pokoknya di atas dia ya. Kecuali udah habis nanti nih, baru 0. Ini masih 1 ya, turun 1. Turun 1, dia ya, ini yang merah. Turun yang kedua, nih turun pertama nih otomatis. Turun kedua, kalau dia masih kecil daripada pembaginya. Turun 1, naik 0. Nah, ingat ya, yang kedua, apapun yang turun di sini, naik 0. Sini tadi kan, turun 0 ya naik 0. Dia turun 1 ya naik 0. Kalau ini otomatis, jangan ini yang naik 0 ya. Ini otomatis dulu. Baru udah lebih besar atau lebih kecil. Ini udah sama. Dapatnya 1. Itu habis. Kebetulan yang habis ya. Yes. Nanti ada yang nggak habis. Nah, ini dia. 5 kali 5, 25. Dan kita balik. Tadi 25 dibagi 5, sekarang 5 dibagi 25. Nah, ini kan kecil. Gimana? Ya, sama dengan tadi. Kalau kecil dia tambah 0. Naik 0. Tambah 0, naik 0. Nah, ini dia. Pasti udah 0 dulu, pasti koma ya. 0 pertama bilangan pasti koma. Oh, kecuali ini tambah 0 lagi di sini. Nah, itu baru koma. 0 ya. Ini 4 digit, ini 5 masih lebih kecil. Turun lagi 0, tambah lagi 0. Naik lagi 0. Di hasilnya ya. Ini yang dibagi, hasilnya tambah 0. Ini udah 5 dan udah 5. Mana lebih besar? Kita cek. Angka 1 pertama sama. Nah, berarti sama. Belum tentu lebih besar atau lebih kecilnya. Yang kedua, 1. Ini 0. Masih besar pembaginya. Tambah lagi 0. Nah, tambah lagi 0. Naik lagi 0 ya. Ini udah lebih besar. Kenapa? Ini 6 digit, ini 5. Pasti lebih besar. Walaupun sisinya 0 semua, pasti lebih besar. Lalu 1. 1 dikali ini. Ya, dikurangi. Nah, ini banyak peminjamannya kan. Nah, ingat. Kalau susah, ya udah pakai komplement aja. Nah, ini kan. Ini mau pinjam, nggak ada. Pinjam sini nggak ada. Pinjam lagi sini nggak ada. Pinjam ke sini. 1 ke sini dia. 2 angka satunya ini jadi 0 ya. Ini 2 angka satunya. Dipinjamin 1 ke sini, 2 lagi angka satu yang dipinjamin sini. 2 dipinjamin di sini 1 angka satunya, 2 angka satunya. Ini tinggal 1, ini tinggal 1. Ini 2. 2 angka 1 dikurang 1, 1. Ya. Kemudian ini tinggal 1 tadi angka satunya, kalau 1 dipinjam. 1 kurang 0, 1. Ini juga tinggal 1. Karena dipinjamin satunya ke sini. Tinggal 1. Ini 0 kan? Udah dipinjamin di sini. 2. Pinjam lagi. Ini 0 kan? Pinjam lagi ke sini. Nggak ada. Pinjam lagi ke sini. Pindah sini jadi 2 angka satunya. Padahal yang minjam dia. Nah, pinjam lagi ke sini 2 angka satunya. Satunya tinggal 1 di sini. Sini 2. 2 angka 1 kurang 1, 1. Ini 1 angka satunya dikurang 1, 0. Ini udah habis. Dapatnya 1. Otomatis turun yang di atas. Nah, ya. Ini pasti lebih besar. Kali datang lagi, naik lagi 1. 1 dikali ini. Tanya lagi seperti tadi. Ini minjam. Sini. Belum, baru nggak. Baru punya aku doang.
Ini yang suaranya tolong di-mute ya. Nih, pinjam lagi ke sini kan. 1, 2 diangkat satunya, 2 kurang 1, 0. Ini udah jadi 0, 0. Kurang 0, 0. Ini 1, 1, 0, 1. Ini 0, 0. 1, 0, 1. Ini kembali lagi dia ke atas lagi. Ini balik lagi nanti 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 3 nolnya baru 1. Ini nggak habis. Pasti dia berulang lagi. Ulang lagi, itu terus lagi. Udah diperbanyak lagi, pasti 0 3 kali 1 lagi. Tidak akan habis. Beda dengan desimal, kalau desimal dia habis nih. 5 dibagi 25, apa 0,2. Ini enggak. Tahu bilangan ya. Nah, sekarang kita masuk, harusnya ini bilang selesai kemarin ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Kita masuk ke sandi binar ya. Sandi binar. Di sandi binar ini sangat banyak ya jenisnya. Kita ambil contoh beberapa saja ya. Sangat banyak. Jadi beberapa, kemudian baru nanti masuk sandi yang sudah dipolakan ya. Seperti kode ASCII nanti. Ini sandi binar itu adalah kita mengkompromikan ya menggunakan desimal bersandi binar. Tapi tidak semuanya bisa terwakili gitu ya. Kita gunakan 3 bit umpamanya, sandi binarnya semua terwakili. Desimalnya tidak kurang karena 0 sampai 7, sedangkan desimal sampai 9. Kita gunakan binarnya 4 digit berlebih. Karena kalau binar 4 digit dia kan 15 kombinasi, 16 kombinasi. Sedangkan desimal hanya 10, 0 sampai 9. Ada yang tidak terpakai, ada yang kita gunakan. Daripada desimalnya tidak ada yang terwakili, lebih baik binarnya sebagian tidak terpakai. Kelemahannya ini akan mengakibatkan nanti sandi binar 4 digit ini adalah tidak bisa dia digunakan atau dia berbeda nanti. Kalau dia disandikan itu bisa ya. Cuman kalau umpamanya kita laksanakan pertambahan, penjumlahan, atau perkalian tadi, kemudian dikodekan, itu akan berbeda dia jika nanti ditambahkan atau dijumlahkan dulu atau dikalikan dulu baru dikodekan. Berbeda dia dengan dikodekan dulu baru dia dijumlah. Karena ada nilai-nilai tertentu yang tidak terwakili. Ya. Nah, nanti gimana? Supaya sama nanti, mau dijumlah dulu, dikodekan, atau dikodekan dulu baru dijumlah, atau dikurang, dibagi, dikali sebagian ya. Nanti ada kode sandi binar yang kita akan pelajari nih, sandi binar ada jenis saja, kemudian sandi XS3, kemudian parity atau paritas ya, batas kita kecil, kemudian nanti sandi Gray, dan kemudian baru kode ASCII. Kode ASCII tinggal kita lihat tabel ya, itu sudah diwakili. Kalau sandi 8421 ya kita hitung. Sandi 8421. Sama dia seperti kemarin konversi dari heksa ya, binar ke heksa. 8421. Cuman kalau itu konversinya kan dia sampai F. Sedangkan desimal itu hanya sampai 9. Sehingga nanti ada bilangan desimal yang tidak, bilangan binar tidak ada desimalnya. Nah, 8421 dia makanya ini pokoknya konversi dari heksa, dari binar ke heksa. Ya. Dari heksa ke binar ya. Cuma sampai 9. Nah, ya. Kalau heksa kan sampai 5 sampai F. Kalau ini hanya sampai 9, kalau heksa sampai F kan. Nah, ini makanya ada 6 sandi binar bilangan desimal yang tidak ada binar dipakai ini. 10 dia 10 dong. 0. Tapi dia ini 1 dan ini. 10. Nah, tidak ada. Sehingga mengkonversinya mudah ya. Seperti kita mengkonversi dari binar ke heksa.
tetapi hanya sampai 9. Nah, kemudian yang ini gimana? Nah, ini nggak bisa dipakai. Sehingga dia untuk menyandikannya mudah, tetapi tidak berlaku kaidah-kaidah aritmatika. Nah, gitu ya. Hanya menyandikan. Kalau kita aritmatika jadi kacau nanti. 9 tambah 1. Bukan semua ya. Jika hasil tersebut di atas 9. Tapi jika hasilnya di bawah 9, itu sama. Nah, tapi kan tidak boleh seperti itu. Ada yang bisa, ada yang tidak. Harusnya bisa semua. Tidak boleh. Satu saja tidak bisa, tidak boleh. Nah, ini ada 6 kemungkinan misalnya. Nah, ini tidak bisa. Makanya dia hanya cocok untuk menjandikan saja. Contohnya menjadikan mudah. 4, 2, 9. Ya udah kita konversi kemarin kan. 4 dijadikan 4 digit binar kan. Pecah menjadi 4. 8, 4, 2, 1. 8 nggak mungkin. Kosong. 4, 1. Udah selesai deh kan. 2-nya kosong, 1-nya kosong. Kemudian 2. 8-nya nggak mungkin. Kosong. 4-nya juga nggak. Kosong. 2, 1. Kemudian 1-nya kosong. 9. Pasti 8-nya 1. 8. Kemudian 4-nya tidak. Kosong. 2-nya kosong. 1-nya 1. Inilah sandi 8, 4, 2, 1 untuk 429. Kemudian 89 dan 3. Sama. 8, pasti dia 8. 1, yang lainnya 0. Kalau 9 sama dengan ini tadi ya. Yang 9, 8 dengan 1, yang 1 lainnya 0. Kalau 6, berarti 4 dengan 2 yang 1, 8-nya 0, 1-nya 0. 3, berarti 8 dan 4-nya 0, 2 dan 1-nya yang 1. Nah, ini dia mudah menjadikannya, tapi ada keuntungannya mudah, kemudian kerugiannya tidak berlaku kaidah-kaidah penjumlahan binar atau pengurangan binar atau perkalian binar, apalagi ya. Tidak semuanya berlaku. Nanti ada juga berlaku, bukan tidak berlaku. Total, tidak semuanya berlaku. Kalau untuk dia perhitungannya hasilnya sampai 9, ini dia pasti berlaku. Tapi kan tidak boleh seperti itu. Tidak membatasi kemampuannya kan. Jadi keuntungannya ya mudah. Kemudian yang kedua, ini lebih susah sedikit daripada 8421. Ini coba kita ini kan ya. Kita bilangan desimalnya kita jumlahkan dulu, hasilnya kita sandikan. Ya. Kemudian bilangan desimalnya kita sandikan, baru kita jumlah. Nah, sama enggak? Kalau sama itu berlaku. Nah, ini kan 12 dengan 9. Ya. Yang di bawah nih, hasilnya kan 21. Berarti penyajiannya adalah 00, 10, 0001. Ya. Sedangkan kalau bilangan desimalnya kita sandikan dulu, baru kita jumlah. Jadi, satunya menjadi 0001, duanya menjadi 0010, 9 menjadi 1001. Kita jumlah. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 1, 0 tambah 1, 1, ini 1. Nah, ini tidak ada sandi binarnya 8/1. Karena yang tertinggi itu adalah 9. Ini adalah 11. Ada salah. Nah, sedangkan kalau ini, udah kan, 0010, 0001. Beda kan? Depannya aja berbeda, apalagi belakang. Hasilnya berbeda. Tidak bisa dia kita sandikan dulu baru dijumlah. Sandi akhirnya ini, hasilnya ini salah. Tapi kalau kita jumlahkan dulu baru disandikan, juga sebentar. Jadi hanya kalau mau ada operasinya, ya dioperasikan dulu desimalnya baru dia disandikan. Tidak boleh disandikan dulu baru dia dioperasikan. Ini dia. Tidak semuanya bisa. Tapi umpamanya kalau 12 dengan 3 itu baru benar. 12 dengan 3, ininya kan 1, ini 3. 1-1 kan? 12 ya, 3. Dapat ini 1, ini 0, ini 1. Apa deh? Ini juga 1. Sama. Ya. Tapi kan tidak semua, ini nggak boleh. Kemudian masuk sandi yang kedua adalah sandi 2421. Nah, ini dia mengambil 5 kelompok pertama untuk bilangan desimal 0 sampai 4. Itu kelompok binarnya diambil. Kemudian 5 terakhir dari binarnya tersebut untuk 5 sampai 9. Di tengah-tengahnya tidak terpakai. Nah, ini lebih susah untuk ininya ya. Penyandiannya. Sebenarnya kalau sandi makin susah itu bagus.
Jadi susah untuk ditebak bagi orang yang ingin mengetahui sandi kita. Nah, 5 pertama. Nah, caranya gimana? Angka 2-nya kan 2. 2, 4, 2, 1. 2 yang pertama ini, jadi bukan 8 lagi ya. Ini kalau 1 di sini nilainya 2. Angka yang 2 pertama, dia akan 1 jika bilangan desimalnya itu 5 ke atas. 5 sampai 9 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Baru 2 yang pertama ini 1. Kalau dia 0 sampai 4, 2 yang pertama itu 0. Makanya ini 0 semua. 0 semua. Nah kan kalau 8, 4, 2, 1 di sini kan harusnya masih 0 ya. 0 semua. Nah baru sisanya 4, 2, 1 tergantung. Kalau 0 ya 4-nya 0, 2-nya 0, 1-nya 0. Kalau 1 ya 4-nya 0, ini 2 pertama ada 0 semua ya. 4-nya 0, 2-nya 0, 1-nya baru 1. Kalau 3, 4-nya 0, 2-nya 1, 1-nya 1. Kalau 4, 4-nya 1, 2-nya yang kedua 0, 1, 0. Kemudian kalau 5, nah, karena ini sudah lebih dari 4, 5 ke atas, berarti 2 pertama 1. 1 dulu dia, 1 udah pakai 2 kan, padahal dia 5. Ya sisanya 3, 2 dan 1, 4-nya nggak ada. Nah, kalau 4, 2, 1 pasti ini dia. 4 dengan 1, ini enggak 1 dulu, 3. Kalau 6, 2-nya udah ada, tinggal 2 ditambah 4. Kalau 7, 2-nya sudah ada, tambah 4, 6, tambah 1, bukan 2 ya. Kalau 8, 2-nya sudah ada, tambah 4, 6, ditambah 2, 8. Kalau 9, ya semua 1. 2, 4, berarti 6, tambah 2, 8, tambah 1, 9. Nah, ini pengkodeannya harus hati-hati, karena lihat desimalnya. 5 ke atas, 2 yang pertama adalah 1. 4 ke bawah, 2 yang pertamanya 0. Sisanya baru tergantung. Mau 4 atau 2 dan 1-nya apa 0, tergantung nilai desimalnya. Nah, ini sama dia dengan bilangan 8421. Nah, ini dia kan 1. Nah, berarti kan kecil di bawah 4, pasti 0 pertamanya 0, sisanya ya 1. 6, ini lebih besar daripada 5 ke atas, berarti yang pertamanya 1, sisanya baru ini 2 tambah 4. Nah, 7, ini lebih besar daripada, sisanya 1 dulu. 2 ditambah 4 ditambah 1. Kalau 5, 2 ditambah 2 ditambah 1. Karena pertamanya 1 dulu. Sandinya ya, baru dia digabung. Nah, ini penyandiannya lebih susah. Kalau tadi kan 8, 8, 4, 2, 1 langsung ya. 8, 4, 2, 1. Yang pertama 8, yang kedua 4, yang ketiga 2, yang terakhir 1. Dikali dengan bilangannya ya. Di sini tidak berlaku. Ada angka 2-nya ada 2 masalahnya. Nah, 2 yang pertama itu gimana? Kalau 2 kedua itu mana dipakai nanti kalau dia. 2 pertama ini, nah di bawah 4 dia 0 terus, tidak boleh ada 1. Di 5 ke atas dia 1 terus, tidak boleh 0. Yang sisanya itu tergantung dari nilai desimalnya. Untungnya sama ya, cuma lebih susah dari sandi 421. Ini kemudiannya sama, tidak berlaku kaidah penjumlahan bilangan binar. Nah, gimana untuk menanggulangi supaya kita sandikan dulu, baru kita jumlah, atau kita jumlahkan dulu, baru kita sandikan, hasilnya harus sama. Nah, ini dia sandi XS3. Sandi XS3 itu adalah untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang ada di sandi 8421, 2421 dan sebagainya, BCD ya. Nah, sandi XS3 ini adalah sandi BCD juga, tetapi bilangan desimalnya ditambahkan 3 dulu, baru disandikan. Sehingga dia tidak mempunyai nilai 0 nanti, sandi XS3 itu desimal binarnya. Contohnya 12. Satunya ditambah dengan 3 dulu, ya, dapat 4. Kemudian 2-nya ditambah 3 dulu, dapat 5, baru disandikan. Sandikan seperti konversi dari desimal ke heksa lagi. Tapi dia ini dari desimal ke binar ya. Nah, hasilnya dia bisa sampai maksimalnya nanti 12. Karena 9 ditambah 3, 12. Nah, nanti harus terbuktikan bisa nggak dia disandikan dulu, baru dijumlah dulu, kemudian disandikan, hasilnya sama nggak? Nah, itu dia. Kalau hanya menyandikan sama dengan yang tadi, hanya tambah 3, ditambahkan yang sama, ya, ada bedanya. Nah, ini dia kita lihat bilangannya dulu ya, 29, berarti 2 tambah 3, pakai 5. Nah, ini yang 9 yang terbesarnya. 9 tambah 3, dapatnya sandinya 12. 12 baru disandikan, 5-nya 0,
101, 12-nya 1100. Nah, ini yang tidak ada di sandi 8421 kan. Tapi sandi 2421 ada, tapi bukan 12. Dia di bawah 9 ya, 9 ke bawah. Ya, yang dilihat. Nah, gimana kita menjumlahkan? Sama enggak? Satu digit dulu, 2 ditambah 5. 2 tambah 5, 7, kita sandikan. XS3 ya, 7-nya tambah 3 dulu, 10 disandikan 1010. Nah, sekarang jika kita sandikan dulu 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 3, 8. 5 disandikan 0101. 8 disandikan 100. Kita jumlah. Nah, ingat, yang di atas ditambah 3, di bawah ditambah 3. Kalau kita jumlahkan dia adalah XS6, bukan XS3 ya. XS6, karena di atas tambah 3, bawah tambah 3. Sedangkan 10 di sini hanya tambah 3, 7 tambah 3, hanya 1 kali ditambah 3. Dapatnya 1010. Sehingga nanti hasil penjumlahannya harus kita kurangi ini XS6. Bukan XS3. Tadi XS6. Nggak sama kan? Ini sandi XS6, ini sandi XS3. Ya pasti nggak sama. Harus kita jadikan lagi ini sandi XS3. Caranya kita kurangi 3. Nah, pengurangan 3 baru kita cek. Ini disandikan dulu XS3, baru dijumlah. Dijumlahkan dulu desimalnya, baru hasil desimalnya XS3 kita sandikan XS3. Hasilnya. Dapatnya sama. Nah, ini yang tidak berlaku bagi bilangan, tidak semua ya dari XS8421 atau 2421. Tapi ingat, sama-sama XS3. Ya. Kalau ini bukan, ini masih 6. Kalau tambah 3 tambah 3, 2 kali, kok tambah 3-nya. Sedangkan ini hanya 1 kali tambah 3. Nah, ini dia XS3 dari 7. Nih, 7. 2 tambah 5. Ini yang 1 digit ya. Gimana kalau dia 2 digit? Atau lebih dari 1 digit lah ya. 43 tambah 36 sama. Kita jumlahkan dulu baru kita sandikan ya. 3 tambah 6, 9. Cuman ini yang belum ada bawaan ya. Kolom pertama, kolom kedua tidak ada bawaannya. Kolom kedua tidak menerima bawaan dari kolom pertama. Kolom kedua tidak memberikan bawaan ke kolom yang terakhir. Tidak ada. Masing-masing ambil 3 tambah 6, 9. Tidak ada bawaan. 4 tambah 3, 7. Tidak ada bawaan. Nah, 7 ditambah 3, 10. 9 tambah 3, 12. Kita sandikan. 10, 1010. 12, 1100. Nah, sekarang kita sandikan dulu. 4 tambah 3, 7. 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 7, 0111. 6, 0110. 6 lagi sama. 0110. 9, 1001. Kita jumlah. Nah, jumlah. 0 tambah 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nggak ada bawaan kan? Ini habis. Ini juga. 1 tambah 1, 0. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1 bawaan 1. 1 tambah 0 tambah 0, 1. Tidak ada bawaan. Di atas 4, di bawah 4. Ini tidak bawaan. Jadi ini sama-sama dengan tadi XS6. Ini XS6. Masing-masing dikurangi kolomnya dengan 3. Baru dia dapat SS3. Nah, ini dia 110 nih. 12. 101. 10. Nah, sama. Dijumlahkan dulu baru disandikan SS3. Di sandi SS3 kan dulu baru dijumlah, hasilnya sama. Asal hasilnya itu adalah masing-masing SS3. Kalau SS6 udah dikurangi dulu. Ya. Ini sama ya, sama. Jadi mau SS3 disandikan dulu, nah ini yang 841 dan 2421 nggak bisa. Gimana kalau ada bawaan? Nah, ya. Kalau ada bawaan gimana? Ditambah 3 juga nggak? Dikurang 3 juga nggak? Ini contohnya. 9 tambah 9, 18. Jadi dia kan 18 bawaannya dipindah ke sini kan. Yang terbesar dari nilai dia bawa ke kolom berikutnya. Jadi 3, 6 ya. Nah, 8 SS3-nya jadi 11, 1010. 6 SS3 9, 1001. Nah, masing-masing yang kolom pertama yang bawa bawaannya, kolom kedua yang menerima. Kalau kita jadikan sandi SS3 nih. 2 jadi 5, 3 jadi 6, 9 jadi 12. Kalau hasilnya ini 5, 10, 10, 6, 0110, 12, 1100. 9 tambah 3, 12 ya. Jumlah. Nih, 0 tambah 00, 0 tambah 00, 1 tambah 1, 0 bawaan 1. 1 tambah 1, tambah 1, 1 bawaan 1. Hasil terbesar dia masuk ke kolom berikutnya. Nah, ini jadi 1 kan? 1 tambah 1, 0 bawaan. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. 1 tambah 1, tambah 1, 1 bawaan 1. 1 tambah 0, 0, 1. Ini nggak ada bawaan. Ini yang menerima bawaan. Dia menerima tapi nggak memberikan bawaan. Jadi
Yang memberikan bawaan itu dia bukan dikurangi lagi 3. Karena kenapa? Nilai terbesar dia sudah diberikan ke kolom yang lain. Tapi kan sudah berkurang. Nilainya sudah berkurang nih kan. Kita kurangi lagi 3, 2 kali kurang dia. Makanya nilai terbesarnya, jika nilai terbesarnya diberikan ke kelompok lain, ke kolom yang lebih besar, maka kolom tersebut dia bukan dikurangi 3, tapi ditambah 3. Sedangkan yang menerima, karena dia nggak memberikan ya, dia hanya menerima toh, atau dia tidak menerima, dia tetap dikurangi 3. Yang memberikan, bawaannya diberikan ke kolom yang lain, dia dikurangi 3, tambah 3. Yang menerima atau tidak menerima, dia tetap dikurangi 3. Ini yang untuk 9, ini yang ke-12. Jadi kalau ini juga memberikan bawaan, tetap lagi dia ditambah ya, bukan dikurangi. Kenapa? Nilai terbesar dia sudah diambil oleh yang lain. Masa dikurangi lagi? 2 kali kurang dia. Ya. Itu dia kalau memberikan bawaan ya. Nah, ini contohnya. Dia memberikan bawaan dan ada bawaan yang ketiga. Nilai bilangan aslinya adalah 2 digit. Hasilnya 3 digit. Gimana digit ketiga ini ditambah apa dikurang? Kalau jelas kan? Ini memberikan bawaan udah ditambah 3. Ini memberikan bawaan ditambah. Gimana nih yang digit terpisah? Nah, ini berbeda. Ini 1 SS3-nya, 8 SS3-nya 11, 1011, 9 SS3-nya 12, 110, 1 SS3-nya 4, 0100. Masing-masing 9 nih. Kemudian jadi 12. Semuanya menjadi 1100. Kita jumlah. Ya. 0, 0, 0, bawaan 1, 1, pindah sini. Ini memberikan bawaan, berarti nanti ditambah 3. Ini juga. 1, 0 tambah 0, 1 tambah 1, 0, bawaan 1, 1 tambah 1 tambah 1, hasil bawaan 1. Ini dia juga memberikan bawaan, ditambah 3. Ini gimana? Dia tidak memberikan bawaan, kan hanya menerima saja. Gimana? Kalau dia ada kolom sendiri di sini, dia tetap dikurangi 3. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, kan nggak ada nih temannya. Nah, berdiri sendiri, yang berdiri sini itu ditambah 3. Jadi yang ditambah 3 itu ada 2. Pertama adalah jika dia memberi bawaan ke kolom berikutnya, atau dia berdiri sendiri. Kemudian yang dikurangi 3, jika dia tidak memberikan bawaan, atau dia hanya menerima bawaan, tidak memberikan bawaan, nah dia dikurangi 3. Sehingga hasilnya, yang ini dikurangi 3, kemudian yang berdiri sendiri ditambah 3. Ini tambah 3 kan, karena dia memberikan bawaan. Dia memberikan bawaan. Hasilnya, ini untuk nih, yang 11, ini untuk yang 12 sama, ini untuk yang sama. Ini kalau kita kurang 3 negatif ya. Nah, mungkin kan. Karena kalau berdiri sendiri dia ditambah bawaan. Itulah sandi SS3. Jadi dia bisa dioperasikan aritmatika, disandikan. Hasilnya sama dengan dioperasikan aritmatika dulu baru disandikan. Atau disandikan dulu baru dioperasi aritmatika. Hasilnya sama. Asal syarat dengan SS3. Nah, ada beberapa ketentuan lagi kan. Kalau dia lebih dari 1 kolom, kalau 1 kolom kan nggak masalah. Kalau lebih dari 1 kolom, apakah kolom tersebut memberikan bawaan ke kolom yang lainnya atau tidak? Itu akan berbeda dia. Ada yang ditambah 3, ada yang dikurangi 3. Kalau masing-masing tidak memberikan bawaan, dia dikurangi 3 karena jadi SS6. Tapi kalau dia memberikan bawaan, jangan dikurangi lagi. Orang nilai terbesar dia sudah diberikan ke kelompok lain. Tapi dia ditambah dengan 3. Yang menerima bawaan tetap dikurangi 3. Kecuali dia juga nanti memberi bawaan ke kolom lain. Kemudian berdiri sendiri juga ditambah 3. Nah, itulah sandi SS3. Jadi dioperasikan dulu atau disandikan dulu hasilnya sama. Nah, kemudian masuk kita ke sandi Gray. Sedikit lagi ya, ada sandi Gray dan nanti kode ASCII ya. Nah, sandi Gray adalah disebut juga sandi tidak berbobot. Dia adalah bilangan biner juga. Bilangan sandi Gray adalah 1010. Nah, ini akan kepakai di anak-anak nanti telekomunikasi ya, nanti akan ada jaringan nanti. Dan untuk peralatan-peralatan perubah analog ke digital dan piranti input output. Jadi fungsinya dia, kalau nilainya nggak ada, nggak bisa didesimalkan. Ngaco dia kalau didesimalkan. Bilangannya sama dengan bilangan biner, 0 dan 1 juga. Nah, gimana kita mengetahui ini mengkonversi bilangan Gray ke biner atau biner ke Gray? Nah, ini pertama, konversi bilangan biner ke Gray. Caranya adalah bilangan terbesar dari bilangan biner sama dengan bilangan Gray-nya. Bilangan terbesarnya disebut most significant ya, bilangan paling kiri. Jadi kalau bilangan itu paling kiri dia paling besar ya.
Paling kanan dia disebut less signifikan atau paling kecil. Kiri yang terbesar sama. Binar dengan gray sama. Dan apa bedanya? Bedanya mulai bilangan kedua. Bilangan kedua sandi gray dalam bilangan binar adalah jumlah bilangan terbesar dari bilangan binar dan bilangan terbesar kedua. Dan abaikan bawaan. Nah, yang punya bawaan kan hanya 1 tambah 1 ya. Kalau 0 tambah 1 ya dapatnya 1. 0 tambah 0 ya dapatnya 0. 1 tambah 0 dapatnya 0. 1 tambah 1 ya dapatnya 0. Abaikan bawaan. Jadi bawahnya nggak diambil hasilnya ya. Jadi nilainya adalah juga 0. 1 tambah 1 nilainya 0, bukan 1. Berikut juga yang gray yang ketiga apa? Adalah binar pertama, kedua dengan ketiga diabaikan bawahan. Itu seterusnya. Nah, ini kita ambil contohnya. Binarnya adalah 1100. Berapa sandi graynya? Nah, yang pertama, sandi binar sama yang dengan sandi gray untuk bilangan yang terbesar. Bagi 1, binarnya graynya juga 1. Kalau 0, binarnya graynya juga 0. Nah, mulai yang kedua baru berbeda. Sandi gray yang kedua adalah hasil penjumlahan bilangan binar pertama yang terbesar dengan bilangan terbesar kedua. Abaikan bawaan. Nah, di sini dia contohnya 1 tambah 1. Bilang kanan dia bilang pertama terbesar, yang keduanya 1, 1. Nilainya adalah 0. Karena hasilnya 0, bawaan 1. Bawaannya diabaikan. Kemudian yang ketiga sama. Bilang terbesar kedua dan ketiga ditambahkan abaikan bawaan. 1 tambah 0 ya 1. Kemudian yang keempat adalah bilangan binar ketiga dengan yang keempat. Yang mulai terbesar ya. 3 terbesar dengan keempat terbesar. Jumlah 0 tambah 0, 0. Abaikan bawaan. Hasilnya ini. Nah, ini kalau kita sandikan, ini bilangan binarnya adalah 12 ya. 1, 1, 0, 0. Ini sandi graynya kalau kita konversi ke desimal dapatnya 10. Ya nggak sama kan? Walaupun nilainya sama-sama 1, 0, 1, 0. Tidak sama. Karena dia fungsinya nanti. Nah, nanti kan yang peminatan telekomunikasi nanti akan kepakai nanti. Untuk jaringan ini ya, telekomunikasi nanti akan kepakai. Nah, sekarang gimana kita, jika sandi graynya kita ketahui, berapa sih bilangan, kalau kita jadikan desimal kan nggak bisa. Salah dia. Jadi supaya mendapat bilangan desimal dulu, dia dikembalikan dulu ke binarnya. Nah, dari sandi gray dikembalikan binar, baru binar tersebut bisa kita konversi ke desimal. Nah, karena bilangan tadi dari binar ke gray, bilangan pertama yang terbesar binar sama dengan gray yang terbesar, maka di sini juga sama. Bilangan terbesar gray sama dengan binar. Nah, yang keduanya itu baru berbeda. Kalau tadi dia bilangan terbesar pertama ditambah dengan kedua, kalau tidak, dia adalah hasil. Nah, dari bilangan pertama binar ditambah dengan bilangan kedua gray. Itu untuk bilangan keduanya ya. Hasil pertama dari bilangan binar ditambah dengan bilangan terbesar kedua gray. Pertama dengan kedua. Kalau tadi kan pertama dengan kedua sama-sama binar. Ini enggak. Binar dengan gray. Abaikan bawaan. Ini contohnya. 10, 11. Pertamanya sama. Ya, gray pertama sama dengan binar pertama. Yang kedua adalah jumlah dari ini. Jadi jumlah dari bilangan binar pertama yang terbesar dengan kedua. Dengan yang pertama juga ya. Dengan yang kedua. Bilangan gray. Abaikan bawaan. 1 tambah 0 ya 1. Kemudian yang ketiga, bilangan kedua terbesar binar dengan bilangan gray yang ketiga. Abaikan bawaan. 1 tambah 1, 0. Ya. Hilang deh ya. Tadi kan binar ke binar, binar ke binar. Bilangan keempat binar adalah hasil bilangan binar ketiga terbesar dengan bilangan keempat gray, abaikan bawaan. 0 tambah 1, 1. Nah, ini baru hasil ini baru bisa kita jadikan bilangan desimal. Jadi 1, 1, 0 binarnya ya. Graynya adalah 1. Ini ya. Nah, hasil ini baru kita, ini baru bisa dijadikan, ini bilangannya adalah 13 ya, 841. 13. Dari sandi gray. Jadi jangan gray itu langsung dikonversi ke binar ya. Kalau di gray, konversi dulu ke binarnya, setelah binar baru bisa kita dapat nilai desimal atau bilangan yang lain seperti bilangan heksa atau oktal, tergantung kebutuhan nanti. Tapi nggak boleh ini langsung
gray-nya ke oktal, salah. Ngaco dia nanti ya. Karena hati-hati bilangan sama-sama 1010 karena dia digital ya. Digital. Kemudian bit paritas. Nah, bit paritas ini dia digunakan adalah untuk perpindahan data. Data apakah masih dalam satu peralatan atau dalam komputer yang sama dari register ke register, register ke memori, gitu ya, dari memori ke register, atau perpindahan dari komputer satu ke komputer lainnya. Nah, itu bisa nanti dia terjadi kesalahan yang diakibatkan oleh umpamanya noise atau draw. Ya, karena itu akan membuat beberapa gelombang gitu ya, bisa bertambah di nilainya, satunya atau nolnya. Atau nanti terjadinya pemadaman sesaat. Nah, jadi 1 jadi 0 ya kan? Tetapi waktunya sangat pendek. Data itu berubah. Nah, ini yang dikirimkan CD-nya. Nah, untuk itu gimana? Untuk itu dia di dalam pengiriman data tersebut disisipkan 1 bit yang namanya bit paritas atau parity bahasa aslinya ya. Parity bit atau bit paritas bahasa kitanya itu disisipkan 1. Tujuannya apa? Untuk membuat bahwa word tersebut atau data kumpulan dari data tersebut dihitung angka satunya. Nah, angka satunya kemungkinan kan bisa 2 kan, ganjil atau genap. Kalau kita gunakan bit paritas genap, berarti dia semua angka satunya dijadikan genap. Kalau masih ganjil ditambahkan paritasnya 1. Kalau sudah genap paritasnya 0 supaya dia tetap genap. Sehingga nanti apa? Waktu dikirimkan hanya dicek angka satunya genap atau ganjil. Kalau dikirimkan genap, diterima genap berarti tidak benar. Tapi kalau dikirimkan genap, diterima ganjil berarti salah. Harus pengiriman datanya salah. Begitu nanti paritas ganjil. Dia dibuat ganjil. Jadi dalam pengiriman data itu ada nanti di mikroprosesor kan kita bahas juga itu ya, salah satunya dari flag itu ya, isinya adalah salah satunya paritas. Itu adalah untuk membuat nanti supaya data yang dikirimkan, data yang digeser itu dia tidak salah. Kalau salah dia akan ngirim lagi, oh data salah. Orang tadi dibilang angka satunya ganjil, ini kok genap. Ya, atau sebaliknya angka satunya genap kok ganjil. Tapi salah, harus diulang. Nah itu gunanya bit paritas. Nah bit paritas itu hanya digunakan salah satu. Tidak boleh, oh ini ganjil, ini genap. Oh, boleh. Kalau genap ya genap saja, ganjil ya. Kalau dia ganjil dan genap nanti diterima bingung. Ini ganjil atau genap. Ya, ini contoh bit paritas genap. Namanya word-nya kita ambil word 4 bit ya. Sekarang itu word paling kecil aja 8 bit ya. Tidak ada yang 48 itu jarang, apalagi nanti 16 paling. Ini dia. Namanya 4 bit ini kita mau kirim pakai paritas genap. Ini kita tentukan ganjilnya kita tentukan. Berarti bilang ini akan ditambah ya kan, bukan kita kalau di prosesor bukan kita ya, paritasnya menambahkan. Oh paritas genap. Word ini akan angka satunya ganjil, berarti ditambah 1. Oh sudah genap, 0 dan enggak genap ya. Berarti dia bitnya 0 paritasnya. Nah ini bit tambahnya ada paritasnya, bit paritas. Tambah 0 supaya dia tetap genap. Oh ganjil ditambah. Jadi bukan tergantung berapa besar datanya, dia mana berapa jumlah angka satunya, ganjil atau genap. Kalau ganjil ditambahkan 1, kalau genap tambahkan 0 paritasnya. Sehingga ini data dengan paritas ini tetap dia genap. Nah, setelah dikirimkan akan dicek apakah ganjil atau genap. Ini yang genap, kalau yang ganjil ya sama. Kalau dia sudah ganjil, ya nggak perlu ditambahkan 0 ya. Jadi antara datanya atau word-nya dengan bit paritasnya, jumlah angka satunya ganjil. Nah, kalau dia word-nya genap, ya dibuat 1 paritasnya supaya jadi ganjil. Kalau dia genap, dibuat paritasnya supaya dia jadi genap. Nah, kalau dia sudah ganjil, yang ganjil, ya udah bit paritasnya tambahkan 0. Itu gunanya nanti untuk dia supaya nanti waktu data yang diterima, word yang diterima oleh register atau oleh peralatan lain, kalau di antar peralatan ya, dia tetap dicek pengiriman dengan paritas ganjil. Cek angka satunya. Ganjil nggak? Kalau nggak ganjil, berarti ada salah, dia minta ulang pengirimannya. Nah, bit paritas ini masih ada kelemahannya, walaupun kemungkinannya sangat kecil ya. Cuman apa? Jika dalam satu word tersebut ada bit yang berbeda, berubah berlawanan. Umpamanya angka 1 ya, di sini contohnya ya.
Nih, yang 0001, angka 1 yang belakang berubah menjadi 0. Kemudian salah satu angka 0 ini berubah menjadi 1. Angka satunya tetap. Dia ganjil. Tapi data sudah berubah. Ini paritas tidak bisa ngecek. Ini masih dianggap benar. Padahal datanya sudah salah ya. Ini masih dianggap benar, datanya salah. Nah, ini kelemahan dari bit paritas. Walaupun kejadian seperti ini sangat jarang. Tetapi kemungkinan tetap ada ya. Ini kelemahan dari. Nah, gimana untuk menanggulangi supaya data kita tetap benar? Dan nanti ada lagi namanya compare. Nah, kalau untuk perintah compare itu dia akan membandingkan bit per bit. Yang seperti tadi akan terdeteksi salahnya. Ada dia membandingkan bit yang terbesar sampai yang terkecil dibandingkan pengiriman dengan yang terima. Kalau paritas hanya cek angka 1. Kalau berubah yang belakang 1 jadi 0, kemudian depannya 0 jadi 1, dia dianggap benar. Kalau ini tidak. Oh ini 0 nih kok 1 udah salah. Karena dia memberikan bit per bit. Nah itu nanti perintah compare nanti ya. Nah dia sehingga tetap dia akan kesalahannya terdeteksi. Tapi kalau di paritas lolos ada lagi. Jadi sehingga untuk cek error, kalau di telekomunikasi error itu, cek error itu dia akan tidak satu jenis ya. Tapi dengan paritas itu sudah sangat bagus, tetapi masih ada kemungkinan menjadi salah. Ya. Ini dia kesalahannya walaupun sangat kecil ya. Namanya toggle tadi ada angka 1. Nah, yang terakhir adalah kode ASCII. Nah, kalau kode ASCII ini adalah sudah disimbolkan ya. Tidak bisa kita membuat simbol sendiri. Dia sudah ada kode heksanya itu mulai dari 00 sampai FF. Jadi 00 heksa atau 0 desimal, dia adalah 0 kosong ya, spasi kosong, dan seterusnya. Ini adalah simbol-simbol yang berlaku di DOS sebenarnya kalau di OS ya, sistem. Dia hanya simbol DOS yang menyimbolkan 256 simbol. Termasuk yang ada di keyboard ya. Nah, di keyboard angka, huruf besar, huruf kecil, angka, tanda koma, titik, dan sebagainya. Ada yang keyboard pokoknya ya. Itu ada diwakili juga. Dan kemudian ada simbol-simbol lain. Ya, seperti huruf Yunani umpamanya kan. Alfa, beta, theta, gamma, dan sebagainya. Itu dia tidak ada di keyboard. Dia ada di kode ASCII. Dan tanda-tanda yang lainnya. Tapi ini masih belum. Nanti ada lagi simbol-simbol seperti nanti untuk konversi huruf-huruf Arab. Ya, huruf Cina atau huruf Jepang atau Korea atau beberapa negara Eropa gitu ya, yang berbeda tuh karena ada dia mirip dengan alfabet kita, cuma ada di atasnya pakai titik, pakai koma gitu ya. Nah, itu dia ada lagi nanti simbolnya. Udah versinya itunya Windows ke atas ya. Nah ini dia simbol tertentu ya. Ini tidak ada di keyboard kita. Nah ini simbol. Sampai dia 255 kan mulai dari 00 ya, 255. Atau FF, nolnya 00 sampai FF. Nah itulah penyandian daripada bilangan binar. Ini dari binar juga. Cuman ini kode ASCII, kode heksanya dibuat untuk membuat lebih sederhana. Soalnya kalau dibuat dengan binar ini sangat panjang, nanti 255 itu binarnya sangat panjang. Ada 8 bit FF ya. 111111118 bit. Nah, kalau lebih mudah dengan simbolkan kode apa dengan heksa adalah FF. Nah, jadi bilang heksadesimal itu di peralatan digital atau komputer digital itu bukan itu yang diproses ya. Tidak kenal juga dia bahasa mesin. Ini tetap dikembalikan lagi ke binar. Cuman di dalam penulisan program itu lebih sederhana penggunanya heksa. Heksa tidak dikenal juga peralatan digital. Oktal juga tidak. Yang dikenal adalah binar. Semuanya dikenal binar adalah karena peralatan digital dikenalnya ada tegangan atau tidak ada tegangan. 0 atau 1. Nah, cuman karena kombinasinya terlalu panjang, maka dijadikan heksa. Nah, itu dia. Nah, di bawahnya saya sudah yang kemarin itu ya, bab itu untuk konversi bilangan itu bisa menggunakan Excel. Sudah ada simbolnya saya kasih ya kemarin ya. Atau menggunakan web ya. Nah, kalau menggunakan Excel itu dia untuk bilangan binarnya terbatas. Tidak sampai 600, 500 lebih dikit cuman ya konversinya. Tapi kalau menggunakan web itu tidak ada batasnya. Tetapi sama untuk bilangan bulat ya, bilangan bulat ya.
Nah, lagi untuk bilang bulan. Tidak pecahan. Nah, kalau pecahannya, ya bisa kita jadikan dia binar dulu, baru bisa. Tapi asal dianggap, asal sama, berarti dia kalau dia dari oktal, jadi 33 binarnya. Kalau dari heksa 44 itu dia sama, itu pecahnya. Nah, itu. Nah, minggu depan kita masuk ke gerbang. Nah, gerbang nanti kalian sudah program multisimnya sudah ada ya, simulasinya ya, di install. Itu akan kita mulai pakai simulasi multisim. Mulai dari itu sampai selesai nanti. Jadi itu akan dipakai bagi yang praktikum, simulasinya akan dipakai untuk praktikum. Jadi tolong dikerjakan nanti, jangan tidak pakai komputer ya. Nah, jadi bagi yang tidak ada softwarenya, di Google Classroom sudah ada ya, sudah saya ada upload software Google Multisim versi 11 ya di Google Classroom, dan cara menginstalnya juga ada di situ. Tetapi ingat, waktu kamu install atau kamu download program Multisimnya, karena itu adalah crack-an ya, antivirusnya dinonaktifkan dulu. Kalau tidak, nanti dia crack-nya dianggap virus. Jadi kalau crack-nya hilang, kamu hanya bisa berlaku hanya 30 hari. Dari 30 hari tidak bisa. Kamu install lagi nggak bisa, kecuali kamu Windows kamu diinstal ulang, di format ini kamu install ulang, baru dia bisa. Masa setiap bulan kamu install komputer ya. Nah, jadi dia waktu kamu sebelum kamu download, karena dia satu paket itu ya, dalam itunya zipnya, cara installnya dengan softwarenya. Jadi antivirusnya dinonaktifkan sebentar dulu. Nanti setelah crack-nya dijalankan, itu baru diaktifkan lagi. Kalau dibuka ininya ya, zipnya ya. Kalau dalam zip dia tidak hilang, tapi kalau dibuka zipnya, kalau ada antivirus, itu dianggap virus. Karena itu adalah crack. Karena sebenarnya programnya program bajakan ya. Kalau dibeli itu mahal. Ya. Itu sangat mahal itu kalau dibeli ya. Program-program khusus. Nah, makanya kita cari crack. Itu yang crack juga orang Rusia itu. Ya. Nah, itu di situ ada cara cara installnya ya, softwarenya. Nah, tolong diambil. Nanti minggu depan tidak ada lagi yang ini ya. Nih saya coba lihat sebentar di sini. Sudah ada ya, saya masukkan ke Google Classroom. Untuk kalau yang sudah kemarin ikut dasar elektronika itu ya, itu sudah ada ya. Softwarenya sama itu, simulasi. Dia bisa simulasi digital, bisa simulasi analog ya. Nah, bawah ya, paling awal itu saya kirimkan software daripada ya, program multisim. Ini sudah ada caranya di sini ya. Dia linknya saya kasih link dari Drive ya, Google Drive. Nah, sampai situ ya kita pertemuan kita ya.